Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini kita berempat masih diberikan kesempatan dan kelapangan waktu untuk dapat membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya teman-teman sekalian, izinkan kita memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firman Hadi dengan NIM 0307211026 di sini sebagai moderator. Selanjutnya di samping saya ada. Nama saya Aida Yana Pemuda dengan NIM 0307212028. Selanjutnya Saya Ajai Pendeta NIM 0307211016. Baik teman-teman sekalian, di sini kami akan menampilkan sebuah video terkait tentang hakikat manusia dan implikasinya pada pendidikan Islam. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Adapun implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan Islam adalah: pertama, sistem pendidikan. Sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara kolbiyah dan akliyah. Yang kedua, pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan. Dan keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasi dalam perumusan teori-teori pendidikan. Dari sini mungkin kita persilakan kepada pemateri dan penanya, narasumber dan tim penanya yang ingin berdiskusi. Kami persilakan Kepada moderator yang ingin kami untuk berdiskusi pada kesempatan ini, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada saudari Nova, yang pertanyaannya ialah, dalam Al-Quran ada banyak sebutan yang Allah gunakan untuk menunjukkan makna manusia dengan berbagai pengertian. Salah satu sebutannya ialah Al-Bashar. Menurut Anda, bagaimana maksud dari sebutan Al-Bashar terhadap manusia? Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari saudara Azhari Pendeta. Kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Azhari Pendeta sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Di sini saya akan menjawab. Kata Al-Bashar perlu kita ketahui dalam Al-Quran dinyatakan sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, Al-Bashar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pengertian ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Pada aspek ini terlihat perbedaan biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi bulu atau rambut. Menurut Ramaidulis dan Samsul Miza, Al-Bashar juga dapat diartikan mulamasah, yaitu persetubuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Secara etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Penunjuk kata Al-Bashar ditunjukkan Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Sekian dari saya Ya, ini tadi kita telah mendengarkan bersama-sama jawaban atas pertanyaan dari saudara Azhari Pendeta. Mungkin kepada penanya selanjutnya kita persilakan bertanya. Terima kasih para moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara Azhari, bagaimana
tentang al-basyar tersebut dan maknanya. Ya, terima kasih kepada saudari Salwa. Mungkin pertanyaan dari saudari bisa dijawab oleh saudara Hari Panjaitan. Kita persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Salwa yang telah bertanya kepada saya dan kepada juga. Ini ayat tentang al-basyar tersebut itu terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 110 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahad. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka adalah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dan dengan pemaknaan ayat tersebut dapat dipahami bahwa seluruh manusia akan mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu serta tunduk terhadap hukum alamiahnya, yaitu sunnatullah. Semua itu merupakan konsekuensi logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu Allah SWT memberikan kebebasan dan potensi yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi. Untuk itu saya sampaikan, saya kembalikan kepada Allah. Ya, terima kasih kepada saudara Azhari yang tadi telah menjawab pertanyaan dari saudari Salwa. Kemudian mungkin teman-teman yang ingin bertanya di diskusi kita kali ini, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari Salwa, yang dimana pertanyaannya, bagaimana maksud dari makna al-insan yang menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani sehingga terjadi perpaduan kedua aspek tersebut? Ya, mungkin bisa dijawab oleh masing-masing narasumber. Kita persilakan. Atas pertanyaannya, saya ingin menjawab. Kata al-insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna dan memiliki diferensi individual antara yang satu dan yang lain, dan sebagai makhluk dinamis sehingga mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Perpaduan antara aspek fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan dan al-bayan, yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban, dan lain sebagainya. Dengan kemampuan ini, manusia dapat membentuk dan mengembangkan diri dan komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai insaniah yang memiliki nuansa ilahiyah yang hanifah. Integrasi ini akan tergambar pada nilai iman dan amaliyah. Sebagai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surah At-Tin ayat 6. Kata al-insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan sifat umum serta sisi kelebihan dan kelemahan manusia, seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 48 yang artinya, jika mereka berpaling maka kami tidak mengutus kamu sebagai pewaris bagi mereka.
Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, maka dia gembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Quran Surah Asy-Syura ayat 58. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin demikian telah kita dengarkan masing-masing pertanyaan dan jawaban dari narasumber kita ini. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan sebuah kesimpulan kepada kita semua, yang mana yaitu hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan ciptaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan manusia dengan berbagai kata, yakni al-bashar, al-insan, kemudian ada an-nas, dan Bani Adam atau Dzurriyyat Adam. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia mempunyai tugas dan fungsi sebagai hamba Allah atau Abdullah dan khalifah Allah di muka bumi sebagai hamba Allah, Abdullah. Setiap manusia dituntut untuk menjadikan seluruh aktivitas hidupnya sebagai manifestasi dari ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Implikasi penting konsep Islam tentang hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan Islam adalah yang pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep integrasi ataupun kesatuan ilmu. Yang kedua, pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami. Kemudian keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain, yakni guru. Mungkin demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan demikian juga video yang dapat kami buat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi